والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita membahas masalah ma'rifah nakirah, kita sedikit mengulang mengenai pembahasan na'at kemarin. Bahwasanya na'at kemarin terbagi menjadi berapa? Apa itu? Na'at hakiki sama na'at sababi. Adapun na'at hakiki apa dhabitnya? Nah, marrafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila al-man'ud, yaitu sifat yang dia itu merafa'kan dhamir mustatir, yang dhamir tersebut kembali ke man'udnya. Contohnya qala Muhammadun al-aqilu. Di dalam al-aqilu itu ada dhamir mustatir huwa sebagai fa'ilnya, kembali ke Muhammadun. Kemudian as-sababi apa definisinya kemarin? Ya, na'am. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidh-dhamir ya'ud dan man'ud, yaitu sifat yang dia itu merafa'kan isim dhahir, yang isim dhahir tersebut bersambung dengan dhamir, yang dhamir kembali ke man'udnya. Contohnya antum Ja'a Muhammadun al-aqilatu ummuhu. Naam. Ja'a Muhammadun al-aqilatu ummuhu. Ja'a fi'il, Muhammadun fa'il, al-aqilatu sifat. Sifat atau na'tun sababiyyun li Muhammad. Paham ya? Dan dia isim fa'il. Isim fa'il butuh apa? Antum? Berarti setelahnya ummu itu adalah fa'il. Fa'il dari al-aqilatu. Seperti biasanya wal fa'il marfu'un wa atrafihi dhammah dhahir al-akhir wa huwa mudhaf wal ha', nah ha' di situ dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jar mudhaf ilaih. Kembali ke mana haknya? Muhammad. Belum. Apa perbedaan antara na'at sababi dengan na'at hakiki? Bedanya apa bedanya? Masalah mengikuti man'udnya bagaimana bedanya? Antum? Ada bedanya atau sama aja? Na'at hakiki dan na'at sababi ada bedanya enggak? Apa bedanya dari sisi hukum mengikuti sebelumnya? Sebutkan. Na'at hakiki mengikuti sebelumnya apanya? Rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifah nakirahnya, mudzakkar muannasnya. Adapun kalau na'at sababi mengikuti sebelumnya dalam rafa, nasab, jar, apa? Ma'rifah nakirah. Adapun mudzakkar muannasnya ngikutin mana? Setelahnya. Itu dipahami baik ya. Sudah kita lewati kemarin dan kita clearkan. Antum terserah mau mengi'rab dengan i'rab yang kami sebutkan kemarin, ya kan? Wa na'tu al marfu' marfu'un mislahu wa alam turafi kadza wa kadza, boleh juga. Atau antum sebutkan na'tun marfu'un itu juga boleh. Paham ya? Na'tun li Zaid marfu'un wa 'alamat rafihi dhammah dhahirun akhirih. Na'tun li Zaid mansubun wa 'alamat nasbihi fathah dhahirun akhirih. Itu juga boleh. Terserah ya, yang mudah mana antum pilih silakan. Mohon insyaallah. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa? Ma'rifah dan nakirah. Karena kita sekarang berada pada na'at man'ud, otomatis kan membahas masalah apa? Ma'rifah dan nakirah. Nah, ini enggak boleh antum bolak-balik, enggak boleh antum tukar, harus urut. Masalah ma'rifah harus urut. Kalau antum enggak urut kan keliru.
Jadi antum bolak-balik misalkan yang paling ma'rifah apa? Alam. Setelah alam apa? Mu'arraf bi'al, keliru. Harus urut ini. Sebagaimana nomor yang sudah Anda tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam matan jurumiyah, mu'alif hanya menyebutkan 5 saja. Kenapa kok menyebutkan 5? Karena beliau menamakan ismul mubham. Antum lihat itu matan itu. Al-ismu al-mubham. Padahal ism mubham itu ada 2, isim isyarah dan isim mausul. Tak uraikan di sini, tak pisah. Isim isyarah, isim mausul. Sehingga yang benar ada 6. Paham ya? Jadi isim maratibul ma'arif, urutan-urutan tingkatan ma'rifah. Artikan gitu ya. Maratibul ma'arif, urutan-urutan atau tingkatan ma'rifah. Nah, barakallahu fiikum, dengan urutan yang sudah kami sebutkannya itu. Ya, na'am barakallahu fiikum. Yang pertama apa yang pertama? Atau kita baca dulu di sini biar nanti sebagai bahan hafalan besok. Kita baca dulu di sini. Naam. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ma'rifah itu ada 5 katanya, 5 perkara, 5 macam. Pertama al-ismul mudmar. Pertama isim dhamir, kata ganti. Nahwu ana wa anta. Mafhum misalnya ya, ana wa anta. Wasmul alam, yang kedua ismu alam, nama. Nahwu Zaidin wa Makkah, bagi nama orang, nama negara, nama negeri, nama kampung. Paham ya? Masuk juga. Yang ketiga wasmul mubham. Wasmul mubham, isim mubham. Isim mubham itu mencakup apa tadi? Isim isyarah dan isim mausul. Antum lihat di situ. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Kalau kita teliti lagi, sebenarnya kurang. Kenapa kurang? Kenapa beliau hanya mencontohkan isim isyarah saja? Padahal isim mubham itu isim isyarah dan isim mausul. Tapi kenapa beliau, antum lihat di matan itu ya, kenapa beliau mencontohkan cuman hadza wa hadhihi wa haula'i? Ya enggak? Seharusnya kalau isim mausul juga dimasukkan isim mubham, itu dikasih contoh sekalian. Alladzi, alladzani, alladzina misalkan. Mahum insyaallah? Itu tingkatan yang ketiga. Yang keempat menurut di sini wasmul ladzi fihi alif lam. Isim yang di dalamnya ada alif lam. Maksudnya didahului al. Ungkapan yang bagus kita ingatkan dulu ya. Ungkapan yang bagus al atau alif lam? Al. Pertama karena apa? Lebih mencocoki kaidah. Apa kaidahnya? Naam. Innal kalimah idza tarakkabat min harfain tuntaq. Naam tuntaq bilafdhiha. Suatu kata kalau tersusun dari 2 huruf maka diucapkan dengan lafadznya al, bal, hal. Antum ketika mengucapkan hal, ha wal lam atau hal? Hal atau ha wal lam? Kalau mengucapkan antum hal. Bal, antum mengucapkannya ba wal lam atau bal? Sama juga al, dengan alif lam, al gitu. Pertama mencocoki kaidah, yang kedua kenapa? Takhfif. Kenapa? Lebih ringan. Dikit lagi. Apa bahasa Arabnya? Akhsar. Paham ya? Yang kedua akhsar, lebih ringkas. Antum ketika mengucapkan alif lam panjang enggak? Cukup al itu aja. Lebih ringkas kan? Al. Itu ungkapan yang kita lewati dulu. Jadi yang tepat, yang bagus adalah apa? Al-mu'arraf bi al. Al-ismu al-mu'arraf bi al. Isim yang dimakrifahkan dengan apa? Al. Enggak perlu al-ismu alladzi fihi alif lam, panjang sekali. Apa maksudnya ya? Naam. Nahwu ar-rajuli wal ghulami. Ar-rajuli wal ghulami sebelum kalian masukkan al, rajulun ghulamun. Nakirah namanya. Nanti kita akan lihat nanti nakirah namanya. Ya. Kemudian yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, ya kan? Beliau menghitung 5 saja. Karena isim mubham enggak diuraikan di situ. Isim mubham jadikan 1. Dan isim-isim yang disandarkan kepada salah satu 4 perkara ini. Maksudnya isim-isim itu, isim nakirah kalau disandarkan kepada 4 perkara, yaitu kepada dhamir, dimudhafkan kepada dhamir, dimudhafkan kepada alam, dimudhafkan kepada isim isyarah, dimudhafkan kepada isim mausul, dimudhafkan kepada isim yang kemasukan al, menjadi ma'rifah. Belum? Nanti ada sebutkan faedah-faedah yang penting sekali, perlu antum hafal nanti. An-nakirah
idza udhifat ilal ma'rifah sharat ma'rifatan. Isim nakirah itu kalau dimudhafkan, disandarkan kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Wan nakirah idza udhifat ilan nakiratin ukhra. Adapun kalau isim nakirah disandarkan kepada nakirah yang lainnya apa? La tufidu nakiratan. Tidak memberikan faedah nakirah, tapi apa? Tufidu takhsisan. Memberikan faedah pengkhususan, khusus. Jangan sampai keliru ya. Paham maksudnya? Nanti ada kan ana sebutin kaidahnya nanti tak tuliskan juga. Yang jelas antum pahami ya. Rajulun atau waladun, nakirah atau ma'rifah waladun? Waladun, nakirah. Kalau antum sandarkan dhamir waladuka, anakmu. Jadi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalau kita sandarkan kepada alam, waladu Muhammadin, nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Kalau kita sandarkan kepada isim isyarah, waladu haula, waladu haula, nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Tingkatannya nanti Anda sebutkan. Wa ma udhifa ila wahidin min hadil arba'ah, dan semua isim nakirah yang disandarkan kepada empat-empatnya, kalau di sini lima-limanya ini, maka dia apa? Bimangzilati ma udhifa ilaih. Bimangzilati ma udhifa ilaih. Kedudukannya seperti yang disandari. Kalau yang disandari dhamir berarti dia ma'rifah seperti dhamir. Kalau yang disandari alam berarti dia ma'rifah seperti alam. Kalau yang disandari adalah na'am barakallahu fikum isim isyarah berarti dia ma'rifah seperti isim isyarah. Kalau yang disandari isim mausul berarti dia ma'rifah seperti isim mausul. Kalau yang disandari itu isim yang bersambung dengan al berarti dia ma'rifah seperti isim al-mu'arraf bi al. Selesai. Itu kaidah yang sahih. Nanti insyaallah antum ana bagikan artikel, antum baca sendiri, renungi sendiri, insyaallah sudah mewakili. Tak bahas tuntas di situ, walaupun belum semuanya tapi sudah tuntas secara pemula. Paham ya? Itu mengenai apa? Ma'rifah dan nakirah khusus. Jadi artikelnya khusus bahas masalah ma'rifah dan nakirah saja, tidak yang lainnya. Jadi kalau masih bingung ma'rifah itu apa sih? Nakirah itu apa sih? Nanti bisa merujuk ke sana. Tapi sekarang tak sebutkan globalnya. Ma'rifah itu khas, khusus. Nakirah itu am, umum. Rajulun, seorang lelaki. Siapa namanya? Wallahu alam. Bisa Muhammad, bisa Saleh, bisa Mahmud. Umum enggak? Umum. Muhammadun. Ada orang namanya Muhammad. Khusus atau umum? Khusus. Muhammad ya Muhammad. Muhammad bukan Mahmud. Mahmud lain, Muhammad lain. Paham? Itu namanya ma'rifat dan nakirah. Namanya ma'rifat dan nakirah. Jadi nakirah itu umum, ma'rifah khusus. Paham maksudnya ya? Itu pahami baik-baik ini. Pahami baik-baik. Na'am barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Nah, sekarang isim-isim yang disandarkan kepada 5 perkara ini, kedudukannya apa kedudukannya? Ma'rifah. Ma'rifahnya seperti apa? Ma'rifahnya seperti yang disandari. Ingat-ingat, mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Jadi antum kalau lihat yang disandari, jangan lihat sebelumnya, yang setelahnya ini semua. Waladuka, mana yang disandari? Ka itu. Paham? Waladu Muhammadin, mana yang disandari? Muhammadin. Walad disandarkan. Apa maksudnya? Jadi jangan bingung, enggak boleh bingung. Ini mudah sekali. Mudah ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Karena sekaligus ini pembahasannya tak sebutkan sekali nakirah, sebaliknya nakirah itu biar nanti tak jelaskan yang ini. Kata beliau an-nakirah wan nakiratu kullus min syai'in fi jinsihi. Lah kalau ma'rifah tadi apa? Ma'rifah itu maknanya adalah khusus, yaitu ismun yadullu ala syai'in muayyan. Ma'rifah itu adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Ma'rifah itu adalah ismun yadullu ala syai'in muayyan. Syai'in muayyanin. Artinya apa? Nakir, ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan kata benda yang menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan atau sesuatu tertentu. Khusus berarti kan? Khusus. Muhammadun menunjukkan orang yang namanya Muhammad itu loh. Qalamun
menunjukkan benda yang namanya kolam. Jabalun menunjukkan benda yang namanya jabal. Khusus enggak? Khusus. Belum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, tapi kalau yang tadi yang tanwin qalamun, jabalun itu kalau mau khusus kasih al jabalu, al qalamu, apa maksudnya ya? Karena mu'arrafnya dengan al. Naam. Tapi kalau nama orang jelas, Muhammadun, Mahmudun, Hamidun, khusus enggak? Khusus itu namanya ma'rifah. Jadi kalau tanya orang apa itu ma'rifah? Isim yang menunjukkan sesuatu yang khusus gitu aja. Kalau dengan definisi ini isim yang menunjukkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang tertentu, sesuatu yang ditentukan gitu loh. Muhammadun ditentukan, orang namanya Muhammad. Boleh enggak kita katakan Muhammadun, itu Mahmud? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau rajulun, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Mungkin enggak lelaki ini Muhammad? Mungkin enggak Mahmud? Mungkin enggak Hamid? Mungkin. Umum nakirah. Kalau nakirah tadi apa? Kita lihat definisi nakirah di sini. Wa nakiratu kullu insya'i'in fi jinsihi. Sya'i'in itu artinya amin, umum artinya. Antum biar enggak bingung nanti ngartikan itu matan itu. Wa nakiratu kullu min sya'i'in ay amin. Paham ya? Amin atau syamilin. Artinya sama. Amin syamilin. Nah, setiap isim yang mencakup yang umum fi jinsihi pada jenisnya. La yahtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengkhususkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa maksudnya? Nah, jadi enggak ada sesuatu yang lain yang bisa mengkhususkan, itu namanya apa? Nakirah. La yahtassu bihi wahidun duna akhar. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengkhususkan dengannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tanpa yang lain. Maksudnya tanpa yang lain bagaimana? Berarti kalau dengan ada yang lain bisa mengkhususkan itu loh. Rajulun, nakirah enggak? Nakirah. Ada enggak yang bisa mengkhususkan dengan sendirinya? Ini lihat teman-teman, lihat. Atau lihat ini ya. Rajulun. Nakirah atau ma'rifah Isa? Nakirah itu. Kullus min sya'i'in fi jinsihi. Setiap isim yang umum yang mencakup pada semua jenis lelaki. Semuanya masuk lelaki, laki-laki yang besar, kecil, tua, muda, paham ya? Perjaka, bujangan, duda, masuk semuanya. Intinya laki-laki. Masuk semuanya. Nah, ada enggak sesuatu yang mengkhususkan dengan sendirinya di sini? Kalau dengan sendirinya enggak bisa. Kata beliau, la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak bisa satu pun yang bisa mengkhususkan dengan sendirinya tanpa yang lainnya. Berarti kalau ada yang lainnya bisa apa? Al, ya enggak? Ini lain berarti al, ar-rajul. Paham ya? Nah, jadi dia bisa dikhususkan tapi dengan yang lain gitu loh. Kalau dengan sendirinya enggak bisa. Paham insyaallah ya? Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat wa taqribuhu, yang bisa memudahkan mendekatkan pemahaman mubtadi'. Taqribuhu itu maksudnya adalah tashiluhu. Wa tashiluhu, yang bisa memudahkan. Memudahkan siapa? Memudahkan para pemula yang belajar dalam bidang fan nahwu ini. Namanya tashiluhu 'alal mubtadi' fi hadzal fan. Maksudnya yang bisa memudahkan para pelajar pemula dalam bidang studi nahwu ini. Apa definisinya? Kullu ma salaha dukhulul alif lam alaih. Kullu ma salaha dukhulu al alaih. Yaitu setiap isim yang pantas, yang layak al itu masuk padanya. Qalamun, al qalamu. Kitabun, al kitabu. Daftarun, ad daftaru. Masuk layak enggak al itu masuk di situ? Layak, berarti itu nakirah. Mohon insyaallah. Jadi ingat-ingat isim nakirah tadi, kita lihat contohnya. Nahwu ar-rajuli wal farasi. Ar-rajul wal faras ini sebelumnya apa? Rajulun farasun. Nakirah kan? Dia bisa enggak mengkhususkan dengan sendirinya? Tanpa yang lainnya enggak bisa. Tapi kalau dengan yang lain bisa, itu al. Lain enggak nih al ini? Lain. Ar-rajul al-faras. Mahum soal ini? Mahum Abdullah? Nah, ini penting sekali ya, jangan sampai antum bingung. Cara ngartikannya ingat-ingat, nakirah itu adalah setiap isim yang umum syai' itu amun atau apa tadi? Syamil. Setiap isim yang umum atau mencakup fi jinsi pada jenisnya. Kitabun, jenis itu ya, isim jenis. Isim jins itu yang mencakup di bawahnya itu himpunan-himpunan yang lebih kecil.
mencakup di bawahnya itu afrod, individu-individu yang kecil. Paham ya? Farasun, kuda. Jaa farasun, telah datang kuda. Umum enggak ini kudanya? Umum. Kuda yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang warna merah, hijau, kuning, putih, semuanya masuk semuanya. Intinya kuda namanya. Paham ya? Tapi enggak bisa dikhususkan dengan nama tertentu kecuali dengan faktor yang lain. Al-farasu. Ka'al. Insyaallah. Naam. Berarti sudah kita selesaikan insyaallah ya. Ma'rifah dan nakirah. Kalau ma'rifah definisinya ini ismun yadullu 'ala syai'in muayyan atau ismun yadullu 'ala syai'in khassin, artinya sama. Isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang khusus. Kalau nakirah, na'am barakallahu fikum, sebagaimana sudah kita lewati tadi itu. Ya, nam ismun syai'un fi jinsihi. Paham belum? Kenapa senang-senang? Paham enggak? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Kullu ismin syai'in fi jinsihi. Syai' apa artinya nanti? Syai' syamil au amin. Paham ya? Syai' atau am. Setiap isim yang mencakup atau umum pada jenisnya. Mahum insyaallah ya? Ayo na'am. Lah kenapa dinamakan ismu jinsun? Dinamakan ismu jinsin kenapa? Karena dia itu mencakup di bawahnya itu afrod, individu-individu. Paham belum? Rajulun mencakup di bawah rajul apa? Ada Muhammad, Mahmud, Hamid, Umair. Paham ya? Amir, Umar, Umair, ada semua di bawah apa? Rajul itu. Ja'at imra'atun, telah datang seorang wanita, umum enggak? Umum. Di bawah imra'atun itu ada afrod namanya, individu-individu. Ada Zainab, Maryam, Khonsa, Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, Sofiyah, Hindun, Da'dun, mencakup semuanya. Paham maksudnya nih? Itu berarti namanya nakirah. Kalau udah paham ini, langsung kita jelaskan yang ini aja. Untuk faedahnya, karena ini penting sekali, mungkin anak tulis besok faedah-faedah yang berkaitan masalah ini. Paham ya? Cuman sekarang pahami yang ini dulu. Yang ini insyaallah udah paham insyaallah. Langsung kita lihat yang dibagan itu. Di dalam matan Jurumiyah mu'alif menyebutkan cuma 5. Tapi yang sahih diuraikan kembali ada 6. Maratibul ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah. Urutan-urutan ma'rifah. Ini harus urut, enggak boleh dibolak-balik. Kalau anak-anaknya a'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah apa? Dhamir. Jangan bilang alam. Harus urut ini, enggak boleh dibolak-balik, enggak boleh. Paham ya? Nah, lah kenapa enggak boleh? Ya karena seperti itu sudah diurutkan oleh orang Arab. Paham ya? Diurutkan oleh orang Arab. Pertama dhamir. Dhamir itu artinya apa? Kata ganti. Dhamir itu sendiri ternyata bertingkat-tingkat. Ada yang a'raf, ada yang ma'rifah. A'raf itu lebih ma'rifah. Yang paling ma'rifah dalam dhamir mutakallim itu ana. Nomor 2 mukhatab anta. Nomor 3 ghaib huwa. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanya antum a'raful ma'arifid dhamir mutakallim. Ma'rifah yang paling ma'rifah dalam dhamir mutakallim. Setelah mutakallim mukhatab. Setelah mukhatab ghaib. Ini urut, ini enggak boleh sembarangan urut. Kenapa antum memahami ini? Memahami ini nanti kalau bertemu dengan pembahasan mengenai apa? Nah, barakallahu fikum, dhanantu akhwatuha tapi dalam tamimah nanti. Nah, nanti mengenai dhanantukahu, dhanantuka iyyahu, salnihi salni atau kuntu iyyahu kuntuhu. Itu nanti masuk pembahasan dalam tamimah. Kalau antum memahami ini insyaallah mudah. Paham ya? Insyaallah mudah. Masuk juga dalam bab istighal. Nanti dalam tamimah ada bab istighal, bersibuk-sibuk itu ada nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau dalam bab at-tanazu'. Nah, nanti juga diperkenalkan lagi. Yang kedua alam. Alam ini nama orang, nama negara, nama kota bisa. Makkatu ma'rifah, Madinatu ma'rifah. Paham ya? Nah, Son'a'u, Sa'datu. Paham ya? Ini ma'rifah semuanya. Nama orang Muhammadun, Ahmadu, Usamatu, Aisyatu. Laki-laki atau perempuan alam ma'rifah. Tingkatannya berapa? 2. Caranya gitu. Jadi nanti tebak-tebakannya gini anak-anaknya. Tingkatan ma'rifah nomor 2 apa? Nah gitu. Kalau antum masih berarti belum mungkin. Paham ya? Langsung tek gitu. Tingkatan ma'rifah nomor 1 apa? Dhamir. Nomor 2 apa? Alam. Nomor 3 antum lihat sekarang isim isyarah. Nomor 3 harus urut ini kalau sembarangan. Harus urut ini ya. Isim isyarah nomor 3. Hadza, hadhihi, haula'i.
Dzalika, tilka, ulaika. Ini isim isyarah, semuanya mabni di sini. Semuanya apa? Mabni, dan dia sebagai tingkatan ma'rifah yang keberapa? Ketiga, harus urut. Yang keempat, ism mausul, kata sambung. Isim isyarah, isim yang digunakan untuk mengisyaratkan, ima jarak dekat, ima jarak jauh, ima laki-laki, ima perempuan, ima mudzakkar, ima muannas, ima mufrad, musanna atau jama'. Selesai. Kalau isim mausul adalah isim dikenal dengan kata sambung, menyambung, yang artinya yang. Alladzi, alladani, alladzina. Alladzi mufrad, alladzi musanna, alladzina jama'. Allati, allatani, allati. Allati muannas mufrad, ya enggak? Allatani musanna muannas, allati jama' muannas. Paham insyaallah ya? Nah, itu semuanya apa? Isim mausul mabni juga. Mabni juga ya. Punya mahal enggak dalam i'rab? Yang jelas kalau isim itu punya mahal dalam i'rab. Paham ya? Pembahasannya nanti. Yang jelas antum pahami sekarang isim mausul tingkatan ma'rifah yang keberapa? Keempat. Nah, yang kelima, al-ismu al-mu'arraf bi al. Isim yang dimakrifahkan dengan al. Jangan alif lam, al. Pertama karena ringkas, kedua karena mencocoki apa? Kaidah. Kaidahnya suatu kata kalau tersusun dari dua huruf, maka diucapkan dengan lafadznya al, bal, hal. Berapa huruf? Dua. Dan suatu kata kalau tersusun dari satu huruf diucapkan dengan namanya. Namanya. Marartu bi Zaidin, jangan marartu fi'il fa'il. Al-bi. Ba berapa huruf itu? Satu, sebutkan namanya al-ba itu. Sa'adhabu. Sa'adhabu. Sin, was-sin dan was-sa itu. Was-sin karena satu. Paham? Yang kedua akhsar, lebih ringkas, tadi sudah kita lewati. Al-farasu, al-qalamu, al-kitabu, al-maktabatu. Nah, insyaallah ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah mu'arraf bi al. Yang keenam ini, antum renungi baik-baik yang keenam ini. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Tingkatan ma'rifah yang paling terakhir adalah nomor 6 ini. Dan isim-isim nakirah yang disandarkan kepada salah satu 5 isim ma'rifah tersebut. Paham ya? Apa kedudukannya? Nah, barakallahu fikum, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini nanti ada tambahannya sebenarnya, ada tambahannya. Tak ikutkan faedah besok aja ya. Nah, ikut faedahnya ini, kedudukannya ini antum dengarkan dulu. Yang disandarkan isim nakirah yang disandarkan pada 5 ma'rifah ini, kedudukannya seperti yang disandari. Antum jangan terbalik loh. Bukan seperti yang disandarkan, yang disandari. Berarti mudhof ilaihnya itu ya. Seperti yang disandari. Kalau yang disandari itu dhamir, berarti ma'rifah seperti apa? Dhamir. Kalau yang disandari itu alam, berarti ma'rifah seperti alam. Kalau yang disandari itu isim isyarah, berarti ma'rifah seperti isim isyarah. Kalau yang disandari itu isim mausul, berarti ma'rifah seperti semausul. Kalau yang disandari itu adalah al-ism al-mu'arraf bi al, berarti dia ma'rifah seperti na'am. Paham insyaallah ya? Clear insyaallah? Ayo. Kaidahnya apa? An-nakiratu idza udhifat ilal ma'rifah sharat ma'rifatan. Isim nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Lah kedudukannya bagaimana? Urut-urutannya tergantung yang disandari. Selesai. Paham ya? Nah, selesai enggak Ibrahim? Selesai enggak? Selesai. Paham ya? Kemudian apa barakallahu fikum? Kalau isim nakirah kok disandarkan ke nakirah yang lain, contohnya waladu rajulin, waladun sama rajul. Rajul nakirah enggak? Rajulun nakirah. Kita bikin mudhaf ilaih. Hadza waladu rajulin. Nakirah dimudhafkan nakirah. An-nakirah idza udhifat ila nakiratin ukhra sarat takhsisan. Bukan nakirah ya. Nakirah itu kalau disandarkan ke nakirah yang lainnya menjadi taksis, mengkhususkan. Maknanya taksis khusus. Yang namanya khusus itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Fi manzilah bainal manzilatain. Paham ya? Apa tadi Umar? Fi manzilah bainal manzilatain. Dia itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Tingkatannya lebih apa? Lebih khusus daripada nakirah, tapi tidak seperti nakirah. Paham ya?
Dia itu bisa dikatakan umum tapi tidak seumum tidak, dia itu lebih khusus daripada apa? Ma'rifah, tapi tidak seperti ma'rifah. Dan dia itu tingkatannya ada makna umum tapi tidak seperti nakirah. Di tengah-tengah itu loh. Kalau misalnya ma'rifah di atas, nakirah di bawah, di tengah-tengah dia itu. Paham belum? Fi manzilah baina manzilatain. Fauqan nakirah tahtal ma'rifah. Itu namanya taksis. Jadi jaa waladu rajulin, telah datang anaknya seorang lelaki. Sudah khusus ini kan anaknya seorang lelaki, berarti kan bukan anaknya seorang perempuan kan? Anaknya seorang lelaki. Nah, lelaki ini siapa? Enggak tahu. Karena ada makna umum di situ. Paham ya? Nah, mahum soal ini ya. Ya, jadi jangan sampai keliru, antum pahami baik-baik. Jadi ini antum lihat baik-baik. Waladuka, ma'rifah atau nakirah? Setingkat? Waladuka. Setingkat dhamir. Waladu Muhammadin, ma'rifah atau nakirah? Setingkat alam. Waladu hadza, ma'rifah atau nakirah? Setingkat aywa. Waladul ladzi, ma'rifah atau nakirah? Setingkat aywa. Waladul mudarrisi, ma'rifah atau nakirah? Setingkat aywa, ismu arab al. Ingat-ingat kaidahnya, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah, apa tadi? Bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Mohon insyaallah. Nah, jadi sudah anak anggap antum paham, urut-urutan ini enggak boleh dibolak-balik. Antum tak tanya enggak boleh lihat. Walaupun tertulis enggak boleh lihat. Tingkatan ma'rifah yang ketiga. Nah, tingkatan ma'rifah yang kedua. Enggak boleh lihat. Tingkatan ma'rifah yang kedua, alam. Semua ada di sini ya, jangan lihat ya. Yang kelima, mu'arrab bi al. Yang keempat, musul. Yang ketiga, yang kedua, yang kelima, yang keempat, yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini harus mutqin ini. Harus mutqin ya, jangan dibulak-balik, enggak boleh bolak-balik. Haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun faedah-faedahnya insyaallah besok ana rincikan, ana tuliskan, antum catat besok insyaallah. Nah, barakallahu fikum, kalau lupa diingatkan. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.